pada tahun 2024 ada sekitar 20% anak Indonesia itu mengalami stunting. Jadi ada 1 dari 5 anak Indonesia itu ternyata mengalami stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hai wabarakatuh. Sobat Tani, kembali lagi bersama kami di Grownesia, tumbuh bersama untuk Indonesia. Persembahan dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang. Perkenalkan, saya sebagai host pada hari ini, Yuki Marisa Aristi, dan di sini saya sedang bersama narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Nizar, SPI MSI. Assalamualaikum Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana kabarnya pada hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah. Nah, Sobat Tani, beliau adalah seorang akademisi yang ahli di bidang perikanan. Tentunya sangat sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu nutrisi penting mencegah stunting. Baik Pak, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang stunting, boleh Bapak jelaskan secara singkat apa itu stunting, Pak? Baik, terima kasih Yuki. Selamat pagi Sobat Tani. Jadi stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi secara kronis, secara berkepanjangan, yang ditandai oleh tinggi badan, pertumbuhan tinggi badannya di bawah standar. Nah, ini terutama terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Baik Pak, ternyata stunting itu adalah pergangguan pertumbuhan terhadap anak. Bagaimana Pak dampaknya terhadap negara kita yang mungkin anak-anaknya terkena stunting Pak? Iya, jadi berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2024, ada sekitar 20% anak Indonesia itu mengalami stunting. Jadi ada 1 dari 5 anak Indonesia itu ternyata mengalami stunting. Nah, stunting ini meskipun terjadi utamanya pada 1000 hari pertama kehidupan, tetapi dampaknya jangka panjang itu sangat buruk ya. Jadi bisa menyebabkan pertumbuhan IQ rendah, kemudian mudah terserang penyakit, dan dampak-dampak kesehatan jangka panjang lainnya. Nah Pak, begitu ketika kita mengetahui stunting ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap negara kita. Bagaimana kondisi sekarang Pak terhadap negara kita maupun global ketika stunting ini sudah menjadi masalah serius Pak bagi kita? Ya, jadi pemerintah sudah melakukan menargetkan ya pada setiap tahun itu terjadi penurunan stunting. Berdasarkan data yang saya ketahui bahwa di 2018 itu status stunting di Indonesia ada 30%, kemudian terus menurun, dan terakhir pada tahun 2024 itu sekitar 20%. Jadi ini sebenarnya sudah mengalami penurunan. Tetapi pemerintah menargetkan pada periode selanjutnya atau di 2000 di tahun-tahun ke depan stunting itu bisa berada di angka 14%. Oke, baik Pak. Kita sebagai orang perikanan, apakah ada cara atau solusi Pak untuk mencegah permasalahan stunting tersebut? Ya, jadi stunting ini untuk pencegahannya sebenarnya tadi ya 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dimulai sejak orang tua merencanakan Kehamilan. kehamilan. Jadi itu sudah dimulai pencegahan stunting dengan menjaga nutrisi bagi sang ibu, kemudian sampai anaknya lahir dijaga juga terutama pada sampai berusia 2 tahun dengan pemberian ASI yang cukup dan MPASI atau makanan pendukung ASI yang juga cukup. Nah, kalau itu untuk pencegahan. Dan bagaimana kalau stunting itu sudah terjadi? Maka yang dilakukan adalah penanggulangan ya. Nah, menurut Kementerian Kesehatan lagi, saya sangat merujuk ke Kementerian Kesehatan ya.
Jadi ada banyak cara dalam penanggulangan stunting. Pertama adalah melalui tata laksana makanan yang bergizi, kemudian stimulasi, kemudian imunisasi. Nah, karena kita di bidang Perikanan, aquacultur atau perikanan, kita akan fokus gizi. ke gizi ya. Nah, bahwa gizi itu kita sudah tahu bahwa gizi menjadi sumber asupan yang penting bagi pertumbuhan yang kita kenal dengan makanan 4 sehat 5 sempurna Sempurna. ya, di mana ada kandungan karbohidratnya, vitamin, protein, mineral, dan ditambah dilengkapi dengan susu. Nah, tetapi hasil kajian terkini bahwa susu itu ada selain susu, ada protein yang lebih baik lagi dalam menjaga pertumbuhan anak, yaitu protein hewani. Nah, protein hewani ini bisa kita dapatkan dari daging, kemudian ayam, dan ikan. Nah, ikan, khusus ikan ini ternyata selain memiliki protein yang tinggi, dia juga memiliki kandungan asam amino esensial, kemudian omega 3, vitamin, dan lain-lain. Dan ini uh, terutama ikan ya, kaya akan omega 3 yang lebih tinggi dibandingkan dengan protein hewani yang lainnya. Baik, Pak. Ternyata ikan juga dapat mencegah permasalahan stunting ya, Pak. Mungkin Bapak bisa beritahu, Pak, apa saja nutrisi yang terkandung dalam ikan sehingga dapat mencegah permasalahan stunting, Pak? Ya, tadi Iya, seperti yang sudah saya sampaikan, ikan kaya protein, sekitar 20% dari ikan itu ya, hampir semua jenis ikan, baik ikan air tawar ataupun ikan air laut, itu kaya akan protein. Nah, kemudian ikan mengandung asam lemak tak jenuh yang itu sangat baik bagi kesehatan. Kemudian ada omega 3 yang baik untuk kecerdasan. Nah, ada yang beranggapan bahwa jenis ikan tertentu yang apa? yang dapat mencegah stunting. Ya, yang sangat baik gizinya ya. Tapi hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kandungan ikan laut seperti ikan kembung itu eh, tidak kalah kandungan gizinya dengan ikan salmon Yang mahal ya, yang Pak? mahal Iya, itu. Jadi eh, itu membuktikan bahwa eh, hampir semua jenis ikan itu mengandung gizi yang sangat baik ya, ya Pak. gizi yang sangat baik. Oke. Baik. Ternyata ikan tersebut seluruhnya, hampir seluruhnya bisa Mm-mm. mengatasi masalah stunting. Nah, Pak, bagaimana untuk masyarakat yang memiliki tantangan dalam mengkonsumsi ikan secara rutin, Pak, setiap hari? Apakah Bapak sebagai orang di bidang perikanan memiliki solusi untuk mereka yang sangat sekali susah untuk mengkonsumsi ikan secara rutin setiap hari, Pak? Iya, betul. Jadi ikan ini kan dilakukan bagaimana kan kita mendapatkan ikan itu secara umum adalah melalui penangkapan. Nah, tetapi dengan adanya perubahan iklim, kemudian perubahan kondisi perairan, sehingga hasil tangkapan ikan itu menurun Hmm, dan kita tidak bisa mengandalkan ikan dari hasil tangkapan saja. betul, Pak. Makanya dikenal dengan kita harus melakukan budidaya ikan bisa melalui kalau bagi keluarga yang memiliki lahan yang luas itu bisa membuat kolam-kolam. Nah, tapi ada juga solusi bagi masyarakat terutama masyarakat perkotaan yang memiliki lahan yang sempit. Kita punya konsep namanya aquaponik. Jadi bagaimana ikan itu dibudidayakan bersamaan dengan sayuran, kemudian ikannya. Dan contoh yang paling simpel yang terkenal itu adalah budik damber ya, Apa itu, Pak, budidaya budidaya? ikan di dalam ember. Oh, Jadi ikan cukup disiapkan saja ember-ember ukuran sedang dan besar ya, dan itu sangat hemat lahan ya. Jadi tidak memerlukan lahan yang luas sehingga mudah-mudahan kalau ini bisa dikerjakan atau dilakukan oleh keluarga-keluarga
di Indonesia, maka kebutuhan protein hewani dari ikan itu akan bisa terpenuhi gitu tercukupi ya. ya, Pak. Mm-mm. Oke, berarti banyak sekali sudah strategi yang dapat dilakukan untuk masyarakat itu bisa mengkonsumsi ikan secara rutin setiap hari. Nah, Pak, untuk pengolahannya sendiri bagaimana, Pak? Apakah ikan tersebut harus diolah dengan baik agar nutrisinya tetap terjaga? Bagaimana, Pak? Iya, betul. Jadi ternyata kita misalkan ikannya tersedia ya, tetapi kalau kita salah mengolah, eh, memasaknya menjadi makanan atau lauk pauk, itu ternyata bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan gizi dalam ikan sendiri. Jadi sebenarnya ikan itu kalau digoreng dengan suhu yang tinggi itu kadar proteinnya bisa Berkurang. rusak ya, jauh berkurang. Jadi yang terbaik adalah menjaga nutrisi ikan itu, ikan bisa dilakukan dengan eh, masak direbus ya, direbus atau yang kita kenal dengan digulai atau dipindang, kemudian dipepes gitu ya. Eh, Kemudian apalagi? Yuki suka Mungkin masak juga nggak? mungkin dikukus. Ya, Ya. eh, Oke, baik. Berarti Pak, eh, cara pengolahannya juga harus benar-benar diperhatikan dalam betul. menjaga kandungan nutrisi pada Mm-mm, ikan tersebut ya Pak. iya. Nah, Jadi bagaimana? gini, jadi dia keluarga itu bilang bahwa "Oh, kami sudah sering makan ikan gitu kan. Tapi kalau pengolahannya Salah. salah, dia tidak mendapatkan manfaat yang maksimal dari Betul. ikan tersebut. Itu Jadi, berarti percuma ya Pak kalau iya, makan ikan tapi heeh, salah pengolahan. betul, Ya. betul. Baik Pak, bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat dalam mendorong mereka untuk mengkonsumsi ikan Pak? Iya, jadi setelah tadi kita membahas bagaimana bahaya stunting itu ya, terutama nanti untuk generasi ke depan, sehingga sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengkampanyekan atau mengedukasi masyarakat tentang bahaya stunting. Nah, bagi kita yang di bidang perikanan, kita bisa mengkampanyekan tentang kandungan nutrisi ikan, bagaimana ikan itu menjadi salah satu alternatif pangan yang murah tapi bergizi yang dapat Mencegah stunting. dalam menanggulangi stunting, termasuk juga bagaimana cara mengolah ikan yang benar sehingga kandungan gizinya itu Tidak berkurang ya Pak? tidak berkurang dan bisa mendapat manfaat maksimal dari Betul. kandungan gizi ikan tersebut. Baik Pak, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan terhadap masyarakat, terutama generasi muda, untuk peduli dan aktif dalam mencegah stunting? Baik, pesan saya untuk generasi muda yang sudah paham tentang stunting ini, mari mulai dari keluarga untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi dan cukup, antara lain berasal dari protein hewani yang berasal dari ikan. Jadi, ayo makan ikan. Oke, baik Sobat Tani, itulah dia obrolan singkat mengenai nutrisi penting mencegah stunting. Baik Pak, sebelumnya kita memiliki slogan di Grownesia. Ketika saya bilang Grownesia, jawabnya tumbuh bersama untuk Indonesia. Bisa kita ulangi Pak? Siap. Grownesia, tumbuh Tumbuh bersama bersama untuk untuk Indonesia. Indonesia. Oke. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Nizar SPIMSI yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir menjadi narasumber kita pada hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada sponsor kita pada hari ini yaitu Banyumu, persembahan dari PWM Sumatera Selatan. Saya Yuki Marisa Aristi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.